Hai semuanya, ketemu lagi kita dalam pembelajaran kimia kelas 10 SMK dengan materi lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi bersama saya, Monica Mariance Magdalena Tampu Bolon, SPD. Ingat ya, kimia itu asik dan menyenangkan loh. Nah, dalam pembelajaran lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi kali ini, kamu diharapkan dapat menjelaskan lambang unsur berdasarkan hasil konversi UPAC, memahami lambang unsur untuk menuliskan rumus kimia, menganalisis lambang unsur, dan dapat menuliskan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia. Coba kamu perhatikan benda-benda berikut. Pasti kamu sudah tidak asing lagi, bukan? Benda-benda berikut ini memiliki nama belerang, besi, emas, arang. Agar kita dapat mempelajarinya dengan lebih mudah, maka diperlukan suatu lambang-lambang untuk mengenali benda-benda tersebut. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi atau diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya, belerang, besi, emas. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya, garam dapur, gula pasir, soda kue. Nah, dahulu lambang-lambang unsur dinyatakan dengan gambar-gambar seperti ini. Ya, seperti berikut. Pada zaman alkimia, ditulislah lambang emas seperti gambar berikut ini. Kemudian, Dalton juga menggambarkan ataupun menuliskan lambang kimia dengan gambar-gambar seperti ini. Selanjutnya, Berzelius menyatakan lambang-lambang dari setiap unsur itu sebagai huruf-huruf seperti ini. Emas, yaitu AU, pera AG, tembaga CU, besi Fe, merkuri Hg, belerang F, dan karbon C. Penulisan lambang unsur berdasarkan UPAC. Nah, dalam penulisan berdasarkan UPAC, lambang unsur dituliskan sebagai singkatan dari nama unsur dalam bahasa Latin. Jadi, penulisannya dapat dituliskan dengan satu huruf, yaitu dengan huruf kapital. Contohnya, boron dituliskan B, karbon C, nitrogen N, oksigen O, dan fluor F. Apabila nama awal dari dalam bahasa Latin ada yang sama, maka dituliskan dengan dua huruf, yaitu huruf pertama dituliskan dengan huruf besar, huruf kedua dengan huruf kecil. Contohnya, aluminium dituliskan dengan Al, silikon Fi, fosfor P, belerang F, dan klorin Cl. Lambang unsur dan rumus kimia senyawa. Nah, kita sudah mengenal garam dapur. Garam dapur memiliki rumus senyawa kimia yaitu NaCl. Bagaimana terbentuknya NaCl? NaCl terbentuk dari Na atau natrium, bereaksi dengan Cl atau klorin menghasilkan senyawa NaCl atau natrium klorida. Senyawa air atau H2O terbentuk dari 2 H2 atau hidrogen, bereaksi dengan O2 atau oksigen menghasilkan 2 H2O yang disebut dengan air atau dihidrogen monoksida. NaCl dan H2O merupakan rumus kimia dari senyawa tersebut. Sekarang kita belajar tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terjadi atas rumus kimia zat-zat reaksi dan zat-zat hasil reaksi disertai koefisien dan fasa masing-masing. Contohnya, 2H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2H2O. Zat-zat di sebelah kiri tanda panah itu dinamakan sebagai pereaksi atau reaktan. Sedangkan zat-zat di sebelah kanan tanda panah dinamakan hasil reaksi atau produk. 2 di sini adalah sebagai koefisien. Koefisien dituliskan di depan zat yang bereaksi. Nah, jadi 2 adalah koefisien H2. Bagian O2 tidak tertulis koefisien, tetapi koefisien O2 adalah 1.
H2O koefisiennya adalah 2. Nah, koefisien 1 tidak perlu ditulis ya. Bila tidak terdapat di situ koefisiennya, maka koefisiennya adalah 1. Ini adalah wujud zat. Wujud zat ada 4, yaitu S sebagai padatan atau solid, L cairan atau liquid, G gas, Aq adalah larutan berair atau disebut juga aqueous atau zat dalam air. Nah, kamu perhatikan elektrolit baterai berikut ini. Ini juga sering disebut dengan air aki atau air baterai. Nah, kira-kira apakah sebutan nama lain atau nama kimia dari air aki? Atau unsur-unsur apa sajakah yang menyusun air aki? Mari kita perhatikan bersama. Air baterai atau air aki disebut juga dengan asam sulfat. Asam sulfat terbentuk dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Jika dituliskan persamaan reaksinya yaitu 2H positif dalam wujud aki bereaksi dengan SO4 2 negatif dalam wujud aki akan menghasilkan H2SO4 dalam wujud aki. Nah, sekarang mari kita latihan. Di sini ada air kapur atau kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida memiliki rumus kimia CaOH 2 kali. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur penyusunnya? Coba kamu pikirkan sejenak. Ya, benar. CaOH 2 kali disusun oleh 1 atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H. Jangan lupa karena tanda kurung berikut ini dan ada indeks 2 di sini menyatakan bahwa terdapat 2 OH di sini. Jadi, saya ulangi sekali lagi, unsur-unsur penyusun dari CaOH 2 kali yaitu 1 atom Ca, 2 atom O, 2 atom H. Jika dituliskan persamaan reaksinya adalah Ca2 positif dalam wujud larutan bereaksi dengan 2 OH negatif dalam wujud larutan akan menghasilkan CaOH 2 kali dalam wujud larutan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dalam penulisan lambang unsur, bila satu huruf maka dituliskan huruf besar, bila terdiri dari 2 huruf maka huruf pertama huruf besar dan huruf kedua huruf kecil. Contohnya, hidrogen dituliskan dengan huruf H besar dan besi dituliskan dengan huruf Fe, F besar, dan E kecil. Dalam menggunakan lambang unsur untuk menuliskan rumus kimia, di sini contohnya adalah air atau H2O terdiri dari unsur H dan O. Dalam menganalisis lambang unsur, contohnya molekul H2SO4 mengandung 2 atom H, 1 atom F, dan 4 atom O. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap lanjutkan belajar di rumah ya. Stay healthy, stay at home, and stay cool ya. Bye-bye.